Yesus dengan teguh telah menetapkan tekadnya untuk pergi ke Yerusalem, mengetahui sepenuhnya apa yang akan terjadi padanya di sana. Dan sekarang peristiwa-peristiwa itu akan segera terjadi. Saudara, ini adalah ketetapan, bukannya kebetulan. Kalau Yesus nggak mau dia ditangkap, nggak ada satupun orang bisa tangkap dia. Ya, Yesus sebelumnya ngomong, jangan kasih tahu siapa-siapa, waktunya belum tiba. Jangan kasih tahu siapa-siapa, waktunya belum tiba. Sekarang waktunya telah tiba, dia datang untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena yang telah ditentukan oleh Bapa dan tertulis berabad-abad lalu di dalam perjanjian lama harus digenapi oleh Yesus. Kita tidak dapat tidak mengagumi Yesus sebagai juru selamat kita dan semakin mengasihinya ketika kita melihat dia dengan berani. Saudara, 7 hari itu masa penderitaan dan kematian yang akan datang. Dan kita harus ingat, dia lakukan ini bukan untuk dirinya sendiri. Dia sudah mulia. Dia tidak lakukan ini, dia tidak apa-apa. Tapi karena dia mengasihi kita, kita harus ingat bahwa dia melakukannya untuk kita. Dan kita di sini disuruh mengalami proses sedikit aja, udah ikutin aja. Dia pasti, iman kita kepada dia pasti melakukannya untuk kebaikan kita. Saudara, perjamuan Paskah di ruang atas, di loteng atas, memberi kita fokus untuk studi kita saat ini. Pertama adalah sebelum perjamuan adalah tentang persiapan. Selama perjamuan tentang apa yang akan terjadi, pewahyuan semuanya. Siapa yang mengkhianati dia, kapan dia diserahkan, apa yang terjadi setelah itu. Dan setelah perjamuan, Tuhan Yesus menetapkan suatu institusi yang disebut perjamuan kudus. Oke, setelah mereka makan-makan, dikasih pewahyuan, terakhir baru Tuhan Yesus kasih satu institusi, ya, satu sakramen perjamuan kudus. Untuk apa? Untuk mengenang dia. Oke. Nah, kita pelajari ini tiga-tiganya. Pertama adalah sebelum perjamuan, kita baca Lukas 22 ayat 1-13. Hari raya roti tak beragi, yang juga disebut Paskah, sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Tetapi mereka nggak bisa terang-terangan karena mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding bagi mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Yang pasti di tempat yang sepi, biar nggak ada orang lain banyak lihat. Ya kan? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak, ya. Maka tibalah hari roti tak beragi, yaitu Paskah, yaitu jam 6 ke atas pada hari Kamis, ya. Di mana hari itu orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saudara, Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun adalah 3 perayaan terpenting dalam kalender Yahudi. Ya, saudara, nanti kalau ada waktu saya akan bahas satu topik namanya kalender Yahudi, biar kita ngerti. Dan semua pria Yahudi diharapkan pergi ke Yerusalem setiap tahun untuk merayakan itu, saudara. Perayaan Paskah memperingati pembebasan Israel dari Mesir dan merupakan waktu untuk mengenang dan bersukacita. Ribuan penziarah yang bersemangat memadati Yerusalem dan sekitarnya selama minggu itu.
selalu membuat orang Romawi khawatir akan kemungkinan mereka berontak karena banyaknya orang itu ya. Paskah memiliki nuansa politik yang kuat dan merupakan waktu yang ideal juga bagi calon Mesias untuk mencoba menggulingkan Roma, seperti waktu mereka menggulingkan Mesir, bukan menggulingkan, kabur dari Mesir. Jadi ini menjelaskan mengapa Raja Herodes, Pontius Pilatus, gubernur Romawi itu berada di Yerusalem, bukan di Tiberias dan Kaisarea. Mereka ingin jaga perdamaian. Nah, pada saat ini, para pemimpin agama bersiap untuk melakukan kejahatan. Ya, sungguh luar biasa bahwa orang-orang ini melakukan kejahatan terbesar dalam sejarah selama perayaan yang paling suci bagi orang Israel. Selama Paskah, orang Yahudi diharapkan untuk menyingkirkan semua dosa dari rumah mereka, tetapi pemimpin agama ini malah melakukan kejahatan yang terbesar di dalam sejarah. Mereka menyalibkan Allah. Sebagai pengingat bahwa nenek moyang mereka meninggalkan Mesir dengan tergesa-gesa dan harus makan roti tanpa ragi. Yesus telah memperingatkan murid-muridnya tentang ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Dan sekarang kita melihat kemunafikan ini bekerja dengan luar biasa. Para pemimpin agama telah membersihkan rumah mereka, tetapi hati mereka tidak mereka bersihkan, saudara. Ritual aja mungkin mereka bersih-bersih rumah. Mungkin mereka makan roti tak beragi, tetapi kebusukan di dalam hati mereka tidak mereka perbaiki. Sudah lama mereka ingin menangkap Yesus dan menyingkirkannya, tetapi mereka belum mampu menyusun rencana yang aman untuk melindungi mereka dari kerumunan orang banyak. Yudas memecahkan masalah mereka. Saya tahu kapan Yesus itu sendiri, kapan Yesus itu nggak ada orang. Jadi kalau tangkap dia nggak kelihatan banyak orang. Ia menjamin untuk menyerahkan Yesus kepada mereka secara pribadi, sehingga tidak akan ada keributan dari orang banyak. Hal terakhir yang diinginkan Sanhedrin Yahudi adalah pemberontakan mesianis pada musim Paskah. Ya, Yudas dimotivasi dan didorong oleh setan, karena ia tidak pernah menjadi orang percaya sejati kepada Yesus. Dosa-dosanya tidak pernah disucikan oleh Tuhan, dan ia tidak pernah benar-benar percaya dan menerima hidup kekal. Namun tidak ada satupun dari rasul-rasul lain yang memiliki kecurigaan sedikit pun bahwa sebenarnya Yudas adalah seorang pengkhianat. Kita memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa Yudas telah diberi wewenang yang sama dengan orang-orang lain, dan bahwa ia telah memberitakan pesan yang sama dan melakukan mujizat yang sama. Ini menunjukkan betapa dekatnya seseorang dapat mendekati kerajaan Allah, tetapi bisa binasa, saudara. Ya, dia udah lihat mujizat gitu banyak, dia udah lihat pesan yang begitu luar biasa. Masalahnya apa? Tidak percaya. Mengapa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus? Kita tahu bahwa ia adalah seorang pencuri, dan uang memainkan peran dalam perbuatannya yang mengerikan. Saudara, 30 keping perak itu nggak besar. Bukanlah pembayaran yang besar untuk kejahatan sebesar itu, saudara. 30 keping perak itu adalah harga seorang budak kalau dijual, saudara. Jadi dia menempatkan Tuhan Yesus ke tingkat budak. Kurang ajar sekali, saudara. Ya kan? Pasti ada sesuatu yang terlibat. Ada kemungkinan Yudas melihat Yesus sebagai keselamatan bagi orang Yahudi, dan oleh karena itu ia mengikutinya karena ia berharap untuk memegang jabatan di kerajaan Allah. Ingatlah bahwa ke-12 murid sering berdebat tentang siapa cuita, siapa yang paling gengsi, siapa paling terbesar di kerajaan Allah. Dan Yudas itu adalah bendahara, manajer keuangan, ya. Tentu saya ikut serta dalam diskusi itu. Ketika Yudas memahami bahwa Yesus tidak mendirikan kerajaan Allah, malah akan menyerahkan dirinya kepada penguasa, dia kecewa. Ia berbalik melawannya dengan pembalasan yang pahit. Mocien katanya. Gue kira dia ini Yesus menggulingkan Romawi dapat cien yang banyak, tetapi akhirnya mocien, malah dia menyerahkan dirinya untuk disalib. Ragi dalam hidupnya tumbuh secara diam-diam dan rahasia sampai menghasilkan buah, yaitu kedengkian dan kejahatan. Ketika Anda bekerja sama dengan setan, Anda akan membayar mahal. Dan Yudas akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Setan pada dasarnya memang tukang bohong, ya, dan pembunuh, ahli manipulatif, saudara. Dan ia mereproduksi dirinya dengan sempurna di dalam diri Yudas.
Ya. Nah, para pemimpin agama mempersiapkan kejahatan mereka, Yesus mempersiapkan Paskah. Jadi Yesus adalah hostnya. Cara Tuhan kita mengatur perjamuan Paskah menunjukkan bahwa ia tahu ada rencana jahat yang sedang berlangsung. Sampai para murid tiba di ruang atas, hanya Yesus, Petrus, dan Yohanes yang tahu di mana perjamuan itu diadakan. Seandainya Yudas tahu, ya, jangan-jangan nanti waktu mereka perjamuan, orang-orang itu akan menangkap Yesus. Jadi Yesus sudah tahu si Yudas itu akan memberontak, akan berkhianat. Jadi dia tidak kasih tahu Yudas di mana, cuman Petrus dan Yohanes, orang-orang paling setia dia yang tahu. Ya kan? Petrus dan Yohanes tidak kesulitan menemukan pria membawa kendi air. Karena sebenarnya di zaman Israel, pria itu nggak bawa kendi air. Pria itu yang bawa kendi air, yang kerja itu wanita, saudara. Jadi kalau ada pria yang membawa kendi air, itu berarti pria itu tidak kawin. Dan kalau misalnya pria yang tidak kawin itu adalah pria kaum Eseni. Dan kaum Eseni itu memang mempraktekkan hospitality dengan memberikan loteng atas. Ya, itu adalah tugas para wanita. Seperti pria yang memiliki keledai dan anak keledai, pria anonimnya murid Yesus yang menyediakan rumah untuk gurunya untuk Paskah terakhirnya. Petrus dan Yohanes membeli seekor domba yang disetujui, membawanya ke bait suci untuk disembelih. Kemudian mereka membawa domba dan elemen perjamuan kudus lainnya, bukan perjamuan kudus, perjamuan makan lainnya, ke loteng tempat mereka berencana untuk bertemu, dan di sana domba itu akan dipanggang. Meja itu dilengkapi dengan anggur, roti tanpa ragi, dan rempah-rempah yang pahit, saudara. Ya, inilah yang nanti Tuhan Yesus katakan, orang yang mencelupkan rempah-rempah sama seperti di tempat saya, itulah yang akan menyerahkan aku. Ya. Jadi pasta dari rempah-rempah pahit mengingatkan orang Yahudi akan perbudakan mereka yang panjang dan pahit di Mesir. Ada pertanyaan kronologis di sini yang harus ditangani, atau tampak bahwa penulis Injil saling bertentangan. Menurut Yohanes 18 ayat 28, para pemimpin Yahudi belum makan Paskah, tetapi hari Yesus diadili dan dihukum adalah persiapan Paskah. Tetapi Tuhan kita dan murid-muridnya telah makan Paskah di sini. Nah, saudara, ini biar saudara ngerti di Yohanes dan Injil lainnya, dalam buku mereka yang luar biasa, The Harmony of the Gospel, Robert Thomas dan Stanley Gundry menyarankan solusi yang mungkin untuk dilema tersebut. Orang Yahudi pada waktu itu menghitung hari dengan salah satu dari dua cara, dari matahari terbenam hingga matahari terbenam, atau dari matahari terbit hingga dari matahari terbit. Sebenarnya hari yang sama, cuman kalau Injil Lukas diberikan kepada orang Romawi, tetapi yang satu lagi untuk orang Yahudi. Ya, pendekatan pertama secara tradisional adalah Yahudi, sedangkan yang kedua adalah Romawi. Jadi mereka memiliki presiden Alkitabiah. Jika Matius, Markus, Lukas menggunakan penghitungan Yahudi, Yohanes menggunakan perhitungan Romawi, maka sebenarnya tidak ada kontradiksi di dalam Injil. Ada tumpang tindih hari yang memungkinkan kedua kelompok untuk merayakan pada tanggal yang sama tetapi hari yang berbeda. Para imam bait suci mengizinkan orang Yahudi untuk membawa domba mereka untuk dikorbankan, baik pada waktu lebih awal atau lebih lambat. Rupanya para pemimpin Yahudi mengikuti bentuk perhitungan Romawi, sedangkan Yesus dan para murid mengikuti bentuk Yahudi. Tuhan kita disalibkan pada Paskah saat domba-domba disembelih. Jadi ini adalah penggenapan dari nubuat perjanjian lama. Itu persiapan, saudara. Oke? Kita masuk ke bagian 2 adalah pewahyuan. Ya. Jadi saya bagi 2 karena pertama ini cuman kasih tahu tentang ininya, dan yang pewahyuan itu ada di bagian kedua, ya. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya di dalam kerajaan Allah." Ya, percakapannya ada di bawah, saudara, ya. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Nah,
Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang ditetapkan, akan tetapi celakalah orang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua suku Israel. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan? Mereka berkata, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata murid-muridnya, Tuhan, ini ada 2 pedang. Sudah cukup, udah gak usah ngomong lagi, kata Tuhan Yesus. Oke? Perlawanan kita bukanlah darah dan daging, tapi mereka belum mengerti, saudara. Oke? Nah, saudara, para murid tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka berkumpul di loteng atas. Tetapi ternyata itu adalah malam penuh wahyu yang menyakitkan. Yesus, sebagai tuan rumah perjamuan itu, menyambut mereka dengan ciuman damai tradisional. Dan bahkan dia mencium Yudas. Dan kemudian mereka duduk mengelilingi, saudara, meja VIP adalah Tuhan Yesus sebagai host, sebelah kiri adalah Yudas, sebelah kanan adalah Yohanes. Ya, jadi mereka duduk di meja VIP. Memang kadang-kadang bendahara itu harus duduk di sebelah Yesus. Kalau Yesus mau beli apa-apa, tinggal ngomong di sebelahnya. Dan Yohanes memang dia adalah murid yang sangat disayangi oleh Yesus. Nah, Petrus di mana? Nah, Petrus itu setelah dia mendengar bahwa Yesus ngomong, bagilah yang terbesar dari antara kalian harus menjadi pelayan, ya, dia duduk di tempat orang yang cuci kaki yang paling ujung. Dia orangnya memang agak sedikit. Oh, Yesus ngomong apa dia langsung laksanakan gitu. Yesus bilang kamu datang ke sini di laut, dia langsung laksanakan. Petrus seperti itu. Nah, dia pikir, waduh, saya harus jadi pelayan nih. Soalnya saya mau jadi terbesar. Dia duduk di tempat yang mencuci kaki. Ya, jadi ternyata yang cuci kaki bukannya dia, tetapi Yesus. Nah, makanya dia cuci kaki Yudas dulu, Yohanes, dan itu murid-murid lain. Terakhir dia cuci kaki Petrus. Ya, di mana Petrus tanya, Tuhan Yesus, kenapa engkau mencuci kakiku? Kalau begitu cuci aja semuanya. Nah, itu ada di Injil Yohanes. Dia tidak ada di Injil Lukas. Kita lupakan dulu ya. Jadi Yesus menyatakan kasih-Nya. Ia melakukan ini melalui perkataan dan perbuatan yang memberitahu teman-temannya bahwa ia sangat ingin berbagi Paskah terakhir ini dengan mereka sebelum ia menderita. Paskah memperingati eksodus Israel dari Mesir berabad-abad sebelumnya, tetapi ia akan melakukan eksodus yang lebih besar di kayu salib. Ia akan membeli penembusan dari dosa bagi dunia orang berdosa yang tersesat. Kemudian ia bangkit, mengenakan kain di pinggangnya dan membasuh kaki para muridnya, termasuk kaki Yudas. Ini ada di Yohanes. Malam itu,
ke-12 murid berdebat tentang siapa di antara mereka terbesar, sehingga pelajaran tentang kerendahan hati dan pelayanan ini tidak meresap ke dalam hati mereka. Mungkin Petrus mengingat adegan ini ketika bertahun-tahun kemudian ia menasihati para pembacanya untuk mengenakan kerendahan hati. Kata-kata Tuhan kita dalam Lukas 22 ayat 16 menunjukkan bahwa tidak akan ada lagi Paskah dalam kalender Allah. Udah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada lagi buah sulung. Buah sulung itu kebangkitan Tuhan Yesus. Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya, peran berikutnya adalah peran kerajaan yang agung ketika ia kembali untuk menegakkan pemerintahnya di bumi. Ini belum digenapin. Hari Raya Trompet. Nanti bulan September kalau ada Raya Trompet dari surga bunyi adalah Tuhan itu sedang menjemput mempelai-mempelainya, saudara. Serem waktu itu. Ia melihat melampaui penderitaan menuju kemuliaan, melampaui salib menuju mahkota, dan dalam kasihnya ia mengulurkan tangan untuk menyertakan teman-temannya. Yesus juga kasih tahu bahwa adanya pengkhianatan. Ia telah memberi isyarat kepada murid-muridnya bahwa salah satu di antara mereka tidak benar-benar bersamanya. Tetapi sekarang ia secara terbuka berbicara tentang seorang pengkhianat di antara mereka. Namun ia tidak melakukan ini hanya demi murid-muridnya, tetapi lebih demi kepada Yudas. Biar dia bertobat, saudara. Yesus telah mencium Yudas, juga membasuh kakinya, dan sekarang ia memberikan Yudas kesempatan untuk bertobat. Sangat penting bahwa Yesus tidak secara terbuka mengidentifikasi Yudas sebagai pengkhianat, tetapi melindunginya sampai akhir. Jika Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, mengapa ia memilihnya sejak awal? Dan jika seseorang harus mengkhianati Tuhan, mengapa menghukum Yudas? Lagi pula ia hanya melakukan kehendak Allah dan memenuhi nubuat perjanjian lama. Saudara, sebelum memilih ke-12 rasulnya, Yesus menghabiskan sepanjang malam dalam doa. Jadi kita harus percaya bahwa itu adalah kehendak Bapa agar Yudas berada di antara mereka. Tetapi pemilihan Yudas tidak menentukan nasibnya. Sebaliknya ia memberikan kesempatan untuk mengamati Yesus dengan seksama. Percaya dan bertobat diselamatkan. Ya, jadi kalau misalnya Yudas selamat di tengah-tengah, mungkin cara untuk menangkap Yesusnya itu beda, saudara. Dan Yesus bisa memakai itu. Allah dalam kedaulatannya telah menetapkan bahwa putranya akan dikhianati oleh seorang sahabat. Tetapi pengetahuan ilahi tidak menghancurkan tanggung jawab atau pertanggungjawaban manusia. Yudas membuat setiap keputusan dengan bebas dan akan dihakimi sesuai dengan itu, meskipun ia tetap memenuhi ketetapan Allah. Fakta bahwa para murid bingung dengan pengumuman aneh ini menunjukkan bahwa mereka tidak tahu karakter Yudas yang sebenarnya. Hati mereka sendiri, siapakah di antara kita yang dapat melakukan hal yang begitu mengerikan atau nubuat dalam Mazmur? Mereka juga tidak mengingat pernyataan Tuhan bahwa ia akan dikhianati ke tangan musuh. Saudara, bukan soal 30 keping perak. Kayaknya sakit hati dia punya, ya saya juga tidak mau menuduh karena saya tidak tahu hati Yudas. Ya, tapi kalau 30 keping perak terlalu murah sekali ya. Jika Petrus sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, ia mungkin akan memotong menggunakan pedangnya untuk melawan Yudas. Banyak hal tentang Yudas masih misteri bagi kita, dan kita tidak boleh terlalu banyak spekulasi seperti yang saya lakukan tadi. Yudas tentu saja merupakan saksi atas kesucian Yesus Kristus. Dia tahu persis, karena jika ada orang dapat memberikan kesaksian melawan dia, itu adalah Yudas. Namun pihak berwenang harus mencari saksi palsu untuk membangun kasus mereka melawan Yesus. Yudas mengakui bahwa ia telah mengkhianati darah yang tidak bersalah. Pada saat ini, Yudas meninggalkan loteng atas untuk pergi menemui para pemimpin agama dan bersiap untuk penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Jadi Yudas tidak bertobat. Yudas keluar dan hari sudah malam, karena ia menaati pangeran kegelapan. Sayangnya, bagi Yudas, hari masih malam dan selalu malam. Yesus juga menyingkapkan keduniawian para muridnya. Ini bukan pertama kalinya para murid melakukan dosa ini. Tetapi mengingat apa yang telah dikatakan dan dilakukan Tuhan pada malam itu, pertunjukan baru ini tidak dapat dimaafkan. Mungkin perdebatan duniawi itu adalah perdebatan siapa yang paling besar. Ya, saya berkuasa, saya punya otoritas, saya murid pertama, saya murid yang dikasih, saya murid yang paling pintar. Atau bagaimana? Mungkin perdebatan itu muncul dari spekulasi mereka tentang siapa yang akan mengkhianatinya, atau mungkin ada rasa iri hati
atas cara duduk mereka di meja. Ya, ketika Anda tertarik untuk mempromosikan diri, saudara tidak perlu banyak hal untuk memulai perdebatan. Kalau Anda ingin merasa penting, udah pasti Anda akan bentrok sama orang lain. Ya, sudah saudara, lupakan itu. Yesus harus menjelaskan bahwa mereka berpikir seperti orang-orang bukan Yahudi yang belum diselamatkan dan bukan seperti anak-anak Allah. Anak Allah nggak kayak begitu, saudara. Orang-orang Romawi khususnya berlomba-lomba untuk mendapatkan kehormatan dan melakukan segala sesuatu yang mereka bisa secara legal maupun ilegal untuk mendapatkan promosi dan pengakuan. Tetapi mereka bukanlah contoh yang harus diikuti. Seperti dalam segala hal, Yesus adalah teladan kita dan Dia telah sepenuhnya membalikkan ukuran kebesaran sejati. Barang siapa ingin menjadi terbesar, hendaklah ia melayani. Hendaklah ia rendah hati seperti yang Yesus lakukan dengan mencuci kaki murid-muridnya. Kebesaran sejati berarti menjadi seperti Yesus, dan itu berarti menjadi pelayan bagi orang lain. Seorang pelayan tidak berdebat siapa yang paling besar, karena ia tahu bahwa ia adalah yang terkecil, dan ia menerima ini dari tangan Tuhan. Karena semua orang Kristen harus menjadi pelayan, tidak ada alasan bagi kita untuk bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kehormatan dan pengakuan. Itu kayak orang dunia, saudara. Ya. Sayang sekali semangat persaingan ini begitu kuat, saudara, di gereja saat ini. Ngaku ayo. Karena orang-orang mempromosikan diri mereka sendiri dan pelayan mereka seperti yang terbesar. Yesus menutup pelajaran tentang pelayanan ini dengan mengingatkan mereka tentang upah mereka di masa depan kerajaan. Terlepas dari kelemahan, kegagalan mereka, para murid telah berdiri di sisi Yesus selama pelayanan di bumi, dan Tuhan akan menghormati mereka atas kesetiaan mereka. Kita seharusnya tidak keberatan menjadi pelayan hari ini, karena kita akan duduk di tata kerajaan di masa depan. Bahkan pelayan setia kita hari ini adalah sedang mempersiapkan kita untuk upah yang kita terima. Yesus telah memberi teladan, pertama salib, kemudian mahkota. Selain mengungkapkan pengkhianatan dari Yudas, Yesus mengungkapkan penyangkalan dari Petrus. Menariknya, peringatan ini muncul setelah perselisihan tentang siapa yang terbesar. Bayangkan bagaimana perasaan para murid ketika mereka mendengar bahwa bukan hanya salah satu dari mereka akan mengkhianati dia, tetapi juru bicara pemimpin mereka dan murid pertama dari Tuhan akan secara terbuka menyangkal dia. Jika orang yang kuat seperti Petrus akan mengecewakan Tuhan, harapan apa yang ada bagi mereka yang lain? Kata kamu dalam Lukas 22 ayat 31 adalah jamak, berarti semua orang, semua muridnya. Setan meminta untuk memiliki semua murid agar mereka dapat menampi mereka seperti gandum. Orang-orang ini telah bersama Yesus dalam pencobaannya, dan dia tidak meninggalkan mereka dalam pencobaan mereka. Ini adalah peringatan sekaligus dorongan bagi Petrus dan orang lain, dan doa Tuhan kita dijawab. Keberanian Petrus goyah, tetapi imannya tidak. Ia dipulihkan dalam persekutuan dengan Kristus dan sangat digunakan untuk memperkuat umat Allah. Kesombongan Petrus yang penuh percaya diri adalah peringatan kita bahwa tidak seorang pun dari kita benar-benar mengenal hati kita sendiri. Dan bahwa kita dapat gagal pada titik kekuatan terbesar kita. Kekuatan terbesar Abraham adalah imannya, namun imannya goyah ketika ia pergi ke Mesir dan berbohong tentang Sarah. Kekuatan Musa terletak pada kelembutannya, namun ia kehilangan kesabaran, berbicara sembarangan, mengetok batu air yang tidak disuruh Tuhan, dan akhirnya ia tidak diizinkan masuk ke Kanaan. Petrus adalah orang berani, tetapi keberaniannya goyah dan ia menyangkal Tuhannya 3 kali. Karena itu hendaklah orang menyangka dirinya teguh, berhati-hati supaya jangan jatuh. Wah, saya udah ngerti semua. Enggak, tetap Anda harus lakukan pendalaman Alkitab setiap Rabu untuk setiap kali dikuatkan. Itu penting, saudara. Ya, kata bertobat dalam Lukas 22:32 berarti berbalik arah. Petrus sudah menjadi orang yang diselamatkan, tetapi ia mulai berjalan ke arah yang salah dan harus berbalik arah. Ia tidak akan kehilangan karunia hidup kekal, tetapi ia akan tidak taat pada Tuhan dan membahayakan kemuridannya. Sebenarnya semua murid meninggalkan Yesus, tetapi Petrus menyangkal dia. Inilah pelajaran yang merendahkan hati bagi kita semua. Nasihat Tuhan kita dalam Lukas 22 ayat 35-38 tidak sepenuh dipahami oleh semua murid. Karena mereka menafsirkan apa yang dikatakan secara harfiah. Penggunaan pedang oleh Petrus di Taman Getsemani adalah bukti dari hal ini. Intinya,
Sekarang kamu akan memasuki situasi yang sama sekali baru. Jika mereka menangkap aku, suatu hari nanti mereka akan menangkap kamu. Jika mereka memperlakukan aku seperti penjahat biasa, mereka akan melakukan hal yang sama kepada kamu. Jadi bersiaplah. Selama pelayanan mereka bersama Yesus, para murid telah diutus dengan wewenang khusus dan mereka dilakukan dengan hormat dan penghargaan. Pada waktu itu, Yesus masih seorang rabi yang sangat populer. Semua dia menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, dia itu populer. Dan pihak berwenang tidak dapat menyerang murid-muridnya. Tetapi sekarang, saatnya telah tiba. Dan situasinya berubah radikal. Saat ini umat Allah adalah orang asing di wilayah musuh. Dan kita harus menggunakan iman dan akal sehat kita yang kudus saat kita melayani Tuhan. Ini adalah peringatan yang baik bagi orang-orang bersemangat dengan bodohnya menempatkan diri mereka dalam situasi sulit dan kemudian mengharapkan Tuhan untuk melakukan mujizat bagi mereka. Rasul Paulus tahu bagaimana menggunakan pedang pemerintahan manusia untuk melindungi dirinya dan Injil. Kata mereka, lihatlah ada 2 pedang nih Tuhan Yesus, pastilah menyedihkan hati Tuhan. Karena itu menunjukkan bahwa para murid telah salah memahami makna firman-Nya. Apakah mereka berpikir bahwa ia membutuhkan perlindungan mereka dan bahwa ia akan menggulingkan Roma dan mendirikan kerajaan? Kata Yesus, cukup. Artinya apa? Jangan ngomong lagi. Jangan berkata apa-apa lagi tentang hal itu. Kerajaannya tidak maju melalui pedang manusia, tetapi melalui kuasa kebenaran Allah, itu firman Allah yang lebih tajam daripada pedang manusia apapun. Saudara, yang terakhir adalah setelah persiapan, ini adalah institusi perjamuan kudus. Kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatlah dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, setelah perjamuan, yaitu peringatan perjamuan kudus. Saat makan-makan perjamuan Paskah hampir berakhir, Yesus menetapkan tata cara yang disebut gereja sebagai perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan atau yang dinamakan Ekaristi. Dari kata Yunani berarti mengucap syukur. Ya, jadi perjamuan kudus itu artinya apa? Mengucap syukur. Jadi perjamuan Paskah itu yang sebelumnya dimulai dengan doa syukur, diikuti dengan meminum cawan pertama dari 4 cawan anggur, ya. Anggur itu diencerkan dengan air dan tidak memabukkan. Selanjutnya mereka makan rempah-rempah pahit, menyanyikan Mazmur 113 dan 114. Kemudian mereka meminum cawan kedua dan mulai memakan domba dan roti tanpa ragi. Setelah meminum cawan ketiga, mereka menyanyikan Mazmur 115 sampai 118 dan kemudian cawan keempat diedarkan di antara mereka. Kemungkinan besar di antara cawan ketiga dan cawan keempat, Yesus menetapkan perjamuan kudus. Paulus menetapkan tata cara perjamuan kudus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 yang sering dibacakan oleh pendeta kita waktu ada perjamuan kudus. Itu dari 1 Korintus. Pertama, Yesus memecah sepotong roti tanpa ragi, mengucap syukur dan membagikan kepada murid-muridnya, lalu mengatakan bahwa itu melambangkan tubuhnya yang diberikan untuk mereka. Kemudian dia mengucap syukur atas cawan itu dan membagikannya sambil mengatakan itu melambangkan darahnya. Itu adalah perayaan sederhana yang menggunakan unsur-unsur dasar dari makanan Yahudi yang sederhana. Yesus menguduskan hal-hal sederhana dalam hidup dan menggunakan untuk menyampaikan kebenaran rohani yang mendalam. Yesus menyatakan salah satu tujuan perjamuan kudus adalah untuk mengenang aku, untuk memperingati tentang aku. Ini adalah perjamuan peringatan untuk mengingatkan orang percaya bahwa Yesus Kristus memberikan tubuh dan darahnya untuk penebusan dunia. Tidak ada indikasi dalam catatan perjamuan kudus bahwa sesuatu yang mujizat terjadi ketika Yesus memberkati roti dan cawan. Roti tetap roti, anggur tetap anggur, dan tindakan fisik menerima unsur-unsur tersebut tidak melakukan sesuatu yang istimewa kepada 11 murid. Ya, jadi jangan terlalu tahayul, saudara. Ya, itu lebih ke jiwa kita untuk mengingat tentang Yesus. Ya,
Ketika kita mengambil bagian dari perjamuan kudus, kita mengidentifikasi diri kita dengan tubuh dan darahnya. Tetapi di sini tidak ada sugesti, saudara, bahwa kita menerima. Nanti katanya udah minum sebenarnya darah Yesus yang diubah kayak gitu. Aduh, itu tayul semua, saudara. Enggak. Tapi di sini tidak ada sugesti bahwa kita menerima tubuh dan darahnya. Tujuan kedua dari perjamuan kudus adalah pemberitaan tentang kematiannya sampai ia kembali. Perjamuan kudus mendorong kita untuk menengok ke belakang dengan kasih dan penyembahan atas apa yang telah ia lakukan bagi kita di kayu salib, dan untuk menantikan kedatangannya kembali dengan harapan dan antisipasi. Karena kita harus berhati-hati agar tidak datang ke perjamuan kudus dengan dosa yang kita ketahui dalam hidup kita. Perjamuan kudus juga menjadi kesempatan untuk introspeksi, memeriksa hati kita, mengakui dosa-dosa kita, dan bertobat. Berkat ketiga dari perjamuan kudus ada pengingat akan kesatuan gereja. Kita adalah satu roti. Ini adalah perjamuan Tuhan, bukan milik eksklusif denominasi Kristen apapun. Setiap kali kita mengambil bagian dari perjamuan kudus, kita mengidentifikasi diri kita dengan orang Kristen manapun di seluruh dunia, dan diingatkan akan kewajiban kita untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai. Ya. Agar kita menerima berkat rohani dari perjamuan kudus dibutuhkan lebih dari sekedar partisipasi fisik. Kita juga harus mampu membedakan tubuh, yaitu melihat kebenaran rohani yang terkandung dalam roti dan cawan. Perbedaan rohani ini datang melalui Roh Kudus menggunakan firman Tuhan. Roh Kudus membuat semua ini nyata saat kita menunggu di hadapan Tuhan di meja perjamuan. Penutup, saudara. Setelah perjamuan kudus ditetapkan, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya banyak kebenaran dasar yang sangat mereka butuhkan untuk mengetahui agar dapat memiliki pelayanan yang efektif di dunia yang penuh dengan manipulasi, permusuhan. Ya, ia berdoa untuk murid-muridnya, kemudian ia menyanyikan himne dan berangkat dari ruang atas menuju Taman Getsemani. Ya, jadi Yudas yang sudah tahu Yesus ke Getsemani, dia di tengah-tengah itu dia kasih tahu itu, Yudas tahu mereka akan pergi ke sana dan ia menyiapkan para petugas penangkap. Jadi saat Anda meninjau bagian ini, saudara, Anda pasti akan terkesan dengan ketenangan dan keberanian Sang Juru Selamat. Dia sudah tahu Yudas akan mengkhianatinya. Dia tahu di mana, tetapi dia dengan tekad masuk ke dalam penantian itu. Dialah yang memegang kendali, saudara. Bukan setan, bukan Yudas, atau bukan tempat orang Farisi. Dia yang menyerahkan tubuhnya. Dialah yang mendorong para rasul. Bahkan dia mampu menyanyikan himne sebelum ia pergi untuk mati di kayu salib. Nah, kalau kita belajar firman ini, kita bisa tahu luar biasanya Tuhan Yesus. Isaac Watts telah mengungkapkan dengan sangat baik apa yang seharusnya menjadi tanggapan kita. Kita harus lihat kepada Tuhan Yesus, katakan, kasih yang begitu menakjubkan, begitu ilahi, menuntut jiwaku, hidupku, segala-galanya untuk Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk minggu depan lagi, malam mereka menangkap Allah.